Halo warga intelektual sekalian. Guys, Donald Trump mau menggulingkan Khamenei Ayatollah. Wow, 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 wow. Luar biasa. Gila banget. Bayangkan Donald Trump akan menculik Ayatollah seperti menculik Maduro, presiden Venezuela. Wow, 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 wow. Luar biasa. Tidak hanya itu, ternyata Reza Pahlavi yang ada di Amerika sudah mendesak Donald Trump supaya menculik Ayatollah. Wow, luar biasa. Kemudian selain itu, pasukan Amerika yang ada di Suriah sudah ditarik menuju Iran, guys. Wow, ada 1.000 pasukan Amerika yang akan ditarik ke Iran, guys. Wow, serius ini Donald Trump ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump akan menculik atau tidak? Apakah ini rasional atau tidak? Mana yang lebih memungkinkan? Donald Trump menggulingkan Ayatollah dengan cara menginvasi Iran atau dengan cara potong kepala, yaitu hanya menculik Ayatollah. Mana yang paling berpeluang gitu? Mana yang paling rasional? Di video ini saya akan bongkar ya, mana yang paling rasional. Kemudian selain itu, ternyata ada pasukan Israel yang berasal dari Indonesia, guys. Ternyata pasukan IDF berasal dari Indonesia. Wow, gila banget. Nekat banget ya. Bayangkan orang Amerika jadi tentara IDF. Ternyata pasukan IDF itu banyak yang tentara bayaran ternyata, guys. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena gajinya sampai 60 juta per bulan gitu? Apakah gajinya sampai ratusan juta per bulan gitu? Apakah karena masa depan militer di sana sangat-sangat terjamin? Apakah karena pengaruh daripada agama? Apakah karena kebutuhan dan lain sebagainya? Ternyata ada satu fakta yang jarang diketahui. Kenapa banyak orang pengen jadi tentara IDF, termasuk orang Indonesia? Apa alasannya? Kalau kita berpikir secara rasional, kita bandingkan ya antara misalnya ya Donald Trump menggunakan skenario menginvasi Iran gitu, menginvasi besar-besaran seperti menginvasi Vietnam zaman dulu, atau dengan potong kepala. Mana yang paling menguntungkan, mana yang paling rasional, apa yang paling sering dilakukan oleh Amerika? Yang paling sering dilakukan oleh Amerika itu adalah strategi potong kepala. Kenapa Amerika menggunakan strategi potong kepala? Karena itu lebih menguntungkan, ya, nggak terlalu makan biaya. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih cenderung menggunakan strategi potong kepala. Artinya mereka itu lebih mengincar yang namanya bosnya, pemimpinnya. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Israel. Israel juga seperti itu ya. Untuk menghentikan perlawanan daripada pasukan Hama, maka mereka mengincar pimpinan daripada Hama. Dan ini sangat efektif ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh pasukan Hama itu pahlawan, kok kata siapa? Kata siapa pasukan Hama itu pahlawan? Itu kan proksi-proksi daripada Iran. Itu berpanjangan tangan daripada Iran. Pasukan Hama itu kan pasukan radikal gitu ya. Jadi jangan terlalu ini guys ya, jangan terlalu menganggap bahwa pasukan Hama itu adalah pasukan pahlawan gitu ya. Jadi di Konoha itu kan ada semacam stereotip yang mengatakan bahwa pasukan Hama itu sama seperti pasukan Indonesia gitu ya, TNI gitu ya, mengusir penjajah dan lain sebagainya. Nggak segampang itu, Ferguson. Ya, karena definisi daripada penjajahan itu kan sampai sekarang kan belum jelas ya. Apa sih definisi penjajahan itu? Ya kan? Tergantung sudut pandang. Ya, makanya saya sering mengatakan penjajahan itu tergantung dari sudut pandang. Kalau dari sudut pandang, kita ambil contoh misalnya nih ya, sudut pandang Timor Leste, Indonesia itu penjajah guys. Di sejarah Timor Leste itu, Indonesia itu ya seperti Belanda gitu, jahat gitu. Konoha itu jahat di sejarah Timor Leste. Itu dari gantung sudut pandang ya. Kemudian dari sudut pandang Belanda misalnya, Belanda itu tidak pernah merasa bahwa mereka menjajah. Mereka berpikir yang berdagang ke Indonesia itu ya VOC, mereka juga berdagang bukan menjajah gitu. Itu tergantung sudut pandang ya. Sama halnya dengan Palestina dan Israel ini. Apakah Israel menjajah?
tergantung sudut pandang. Bukan berarti saya pro terhadap Israel ya. Saya nggak pro terhadap Israel di sini ya. Walaupun dari Indonesia itu ada pasukan IDF gitu ya. Ada pasukan IDF dari Indonesia ternyata ya. Luar biasa ya. Ada juga ya yang nekat masuk atau gabung dengan pasukan IDF. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih definisi dari penjajahan? Ya tergantung ya. Ada yang mengatakan penjajahan itu kejahatan misalnya. Padahal kan dari sudut pandang mana gitu ya. Yang terjadi di Timur Tengah ini atau yang terjadi antara Israel versus Palestina ini kan tergantung sudut pandang. Ya, yang cari gara-gara siapa duluan gitu. Kita nggak tahu kan. Karena sejarahnya itu sudah berlapis-lapis gitu ya. Jadi kita sebagai warga Konoha mending kita nonton aja deh ya. Lebih baik kita nonton aja daripada ikut mencampuri gitu ya. Itu kan bukan urusan kita sebenarnya. Ngapain kita ngurusin negara lain gitu ya. Negara kita juga nggak keurus ya kan. Ya. Kemudian kalau misalnya mengatakan bahwa Amerika itu jahat ya, Israel itu jahat, donasi nomor 1 terbesar di Palestina itu Amerika sama negara-negara sekutu kok ya. Kemudian kalau misalnya mengatakan Israel itu jahat, yang ngasih pekerjaan ke Palestina itu ratusan ribu orang itu ya Israel gitu ya. Sekarang orang-orang Israel itu lebih banyak ya merekrut pekerja dari India, yang dari Thailand ya, kemudian dari negara-negara lainnya gitu ya. China juga ada ya. Lebih mempekerjakan negara luar gitu ya daripada tetangganya sendiri yaitu Palestina. Padahal Palestina kan dulu mohon-mohon gitu ya, kasih kita kerjaan gitu, dikasih kerjaan ya malah diserang coba ya. Kalau kira-kira nggak mampu gitu ngelawan Israel, ngapain diserang ya, santuy aja gitu, biasa aja gitu ya, ngapain harus melakukan serangan ya kan. Yang ada ya seperti itu ya, kehancuran yang ada ya. Kemudian selain itu ya, kenapa ada orang Indonesia ya, menurut data ternyata nggak hanya orang Indonesia yang gabung jadi IDF gitu ya. Siapa lagi gitu ya, dari India paling banyak, India, kemudian dari Singapura ada, dari Filipina juga banyak, ada 111 orang kalau nggak salah ya menurut data ya. Kemudian dari Thailand juga ada gitu ya. Apa yang mereka incar? Gaji ya, gaji itu yang mereka incar. Biasanya yang direkrut itu mantan tentara biasanya guys, pensiunan tentara gitu ya, mirip-mirip seperti yang ada di Rusia lah. Di Rusia kan ada juga ya tentara Konoha yang gabung ke Rusia, tapi kalau ke Rusia kita nggak dukung, kalau Israel kita nggak dukung, kita maki-maki gitu. Ya itu hak mereka gitu ya. Kalau mereka pindah ke warga negaraan, itu hak mereka. Biasanya pindah sih ya, pindah ke warga negaraan itu hak mereka gitu, kita nggak boleh ngecampurin gitu. Ya kan, jangan tendensius gitu, itu namanya tendensius ya. Kalau Rusia kita dukung-dukung gitu ya, kenapa warga Konoha itu mendukung Rusia? Karena di sana banyak umat muslim gitu, ada church-nya di sana ya. Sementara mereka juga lupa di Rewil juga ada umat muslim kok ya. Bukan cuma Kristen yang ada di sana, bukan cuma Yahudi, umat Muslim juga ada banyak di sana ya. Cuman ya mereka nggak peduli gitu ya, bodoh amat gitu. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan kondisi sekarang ini, apakah Donald Trump itu akan mencabut nyawa daripada Ayatollah atau tidak? No ya, maksudnya bukan waktu yang dekat ya, walaupun sekarang kelihatannya memanas ya. Sekarang kelihatan memanas itu sebenarnya ngegertak doang gitu ya, itu semacam gertakan daripada Donald Trump ya. Awas lu ya Ayatollah, kalau lu nggak nurut sama gue ya, gua ini ya, gua turunin nih tentara ya. Makanya tentara yang ada di Suriah, tentara Amerika itu disuruh ke Iran gitu ya, untuk nakut-nakutin gitu ya. Kemudian didatangin kapal induk gitu ya. Itu sebenarnya gertak doang ya. Bagaimana dengan culik kepala? Mungkin ya, kemungkinan ya ada lebih berpeluang ke situ ya kalau saya perhatikan ya. Lebih prefer ke culik kepala. Kenapa? Karena nggak terlalu rugi. Kemudian itu sangat-sangat menguntungkan ya bagi Amerika dan bagi bawahan Ayatollah juga ya. Kalau misalnya ada nih ya orang yang pengen menggantikan Ayatollah, biasanya mereka itu disogok gitu ya. Lu mau nggak mengkhianati Ayatollah? Biasanya seperti itu ya. Sama seperti kasus Maduro. Ya, sekelilingnya disogok dulu gitu ya. Lagian Donald Trump kalau misalnya mau culik Ayatollah itu
nggak mungkin ini guys ya, nggak mungkin bilang-bilang gitu. Ngapain harus dibilang-bilang ya kan? Itu kan cari mati namanya. Ngapain harus dibilang-bilang ya? Kalau mau culik ya diam-diam gitu seperti yang dilakukan di Venezuela ya. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu Amerika itu ya seperti main tinju dengan Iran gitu. Dibikin capek dulu gitu ya. Sampai nyerah gitu ya, ronde pertama gitu ya, terus ronde kedua, terus gitu ya, sampai nyerah, sampai tersungkur gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kalau saya perhatikan Iran itu sebenarnya sudah tersungkur, cuman nggak mau nyerah aja gitu ya. Bangkit terus gitu ya. Kayak ibarat main tinju gitu. Udah berapa kali TKO gitu ya, udah berapa kali jatuh gitu ya, udah berapa kali berdarah-darah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apalah ya, karena ekonomi ya. Iran itu kan diembargo sama Amerika bertahun-tahun. Kalau misalnya mengatakan, oh iya pantas lah Iran kan diembargo, ya kan salah sendiri ngapain ya main-main sama Amerika. Kalau kita nggak bisa menyaingi Amerika, minimal jangan macam-macam deh gitu ya. Yang korban ya rakyat sendiri gitu ya. Orang Iran sendiri yang korban. Ya kan? Kalau misalnya kita nggak mampu di embargo, ngapain harus ngelawan? Sama seperti Konoha misalnya. Konoha kan seperti itu ya. Saya nggak ada arahnya ke sana gitu ya. Jadi Konoha itu ya ada banyak orang yang berpikir atau berprinsip ya udah kita di embargo Amerika ya udah gitu, padahal mereka nggak sadar mitra dagang Indonesia terbesar nomor 2 di dunia itu Amerika. Ya kalau di embargo ya kita makin kacau gitu, ekonomi makin bangkrut gitu. Jadi orang yang asal mangap gitu ya, asal ngomong "Oh, kita ya embargo Amerika" itu orang yang sekolahnya di itu kali ya. Sekolahnya di selokan gitu ya. Orang nggak sekolah gitu. Mungkin sekolahnya itu nggak ini kali ya. Gurunya itu nggak lulus SD kali ya. Ada banyak seperti itu di kolonial seperti kan ya. Jadi it's all about politik guys ya. Politik semuanya. Iran juga seperti itu. Kenapa Iran menggunakan dalil-dalil agama gitu? Kenapa Iran itu menggunakan agama gitu? Berlandaskan agama. Apa alasannya? Ya alasannya itu supaya apa? Supaya menguasai dunia. Iran itu kan pengen menguasai dunia gitu. Terobsesi dengan apa? Dengan um, Turki Utsmani gitu ya, Ottoman gitu ya. Pengen menguasai dunia gitu ya. Terobsesi dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu ya, kekhalifahan zaman dulu gitu ya. Ya ujung-ujungnya politik juga, tapi politik menggunakan agama gitu. Ya umat Muslim kan jarang menyadari ini. Ya agama Islam yang paling mudah diajak berpolitik itu, maksudnya agama yang paling mudah diajak berpolitik itu agama Islam kalau saya perhatikan. Kenapa mudah banget gitu? Mudah banget karena banyak dalil-dalilnya juga gitu ya untuk mendukung yang namanya yang seiman gitu ya. Ya, kalau dibandingkan dengan agama lain, kalau saya perhatikan itu nggak terlalu ya. Buddha itu nggak ada unsur politiknya kalau saya perhatikan. Kristen zaman dulu ada, kalau zaman sekarang nggak ada lagi ya. Jadi berat emang ya. Berat kalau sudah bawa-bawa agama gitu. Kalau politik itu sudah bawa-bawa agama, berat banget. Itu yang dilakukan oleh Ayatollah. Dan ini juga yang jadi pertimbangan daripada Donald Trump. Kenapa dia mengulur waktu gitu ya. Diulur gitu, digertak gitu ya. Gertak terus ditarik, digertak. Ya mirip-mirip seperti orang main tinju gitu ya. Ya, dikeker, tinju terus mundur gitu. Dikeker, tinju mundur gitu. Ya itu strategi daripada Donald Trump. Donald Trump itu paling jago ya dalam hal seperti ini. Dan Donald Trump itu lebih ke ini ya, prinsipnya itu untung rugi gitu ya, pengusaha. Dia nggak mau langsung brutal menyerang Iran, nggak. Itu skenario yang sudah jadul guys ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju bahwa Amerika itu akan menyerang Iran atau akan mengeksekusi Ayatollah atau tidak? Siapa yang setuju kalau Ayatollah Khamenei dieksekusi oleh Donald Trump? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.